Halo, assalamualaikum dulur, semoga sehat selalu ya. Sekarang saya akan melanjutkan kisah Janguk yang mana nyawa Soyul sedang terancam. Dan inilah Alchemist of Soul. Di episode sebelumnya terlihat Soyul yang sekarat karena cacing darah terus menggerogoti energinya. Beruntung Janguk datang di waktu yang tepat dan dia menghabisi semua penyihir Chongbuguan. Sebelumnya Janguk menanyakan tentang cacing darah ke salah satu penyihir. Dia menjelaskan bahwa cacing itu seharusnya ada di tubuh Soi. Dia tidak mengetahui kenapa bisa ada di tubuh Soyul. Dia juga mengatakan Jin Mulah yang memasukkan cacing tersebut. Soyul pun segera dibawa ke Sojukuan dan Pak Danggu mengurus jasad Soi. Berita tentang Soyul menyebar dengan cepat. Chongbuguan dan kerajaan khawatir jika peperangan akan terjadi. Mereka takut jika Janguk mengamuk karena Soyul tidak bisa diselamatkan. Pak Jin membagi tugas di sini. Pak Danggu ditugaskan untuk menjaga keamanan Songrim. Tuan Heo untuk merawat Soyul, sedangkan dia sendiri akan pergi ke Chongbuguan untuk mendukung Janguk. Sementara itu Jinmu panik dengan kondisi ini. Dia takut berhadapan dengan Janguk. Dia juga bingung kenapa Chongbuguan bisa menyerang Soyul dan memancing amarah Janguk. Janguk yang emosi langsung mendatangi Chongbuguan. Dia menyerang semua penjaga seorang diri dan itu sangat mudah baginya. Pangeran pun datang. Dia mencoba meredakan emosi Janguk. Dia tahu bahwa selama ini Janguk menahan diri untuk meluapkan semua amarahnya dengan pedang itu. Dan dia tidak ingin Janguk melakukan hal yang selama ini dia pertahankan. Tak lama kemudian Pak Jin dan para penyihir Songrim datang. Pak Jin mengatakan bahwa Songrim akan mendukung penuh keputusan Janguk. Pak Jin berharap Janguk dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Janguk terdiam untuk sesaat. Dia tidak ingin ceroboh dalam mengambil keputusan. Dia mencoba menahan amarahnya yang memuncak. Karena sedikit kesalahan saja perang besar akan terjadi. Akhirnya Janguk memutuskan untuk menahan diri. Dia meminta pangeran untuk membawa Jinmu ke hadapannya. Dan dia akan menunggu di lapangan sampai Jinmu keluar. Pangeran lalu menemui Jinmu. Dia mengatakan bahwa Jinmu harus bertanggung jawab atas cacing darah yang ada di tubuh Soyul. Jika tidak, Janguk akan terus mengejarnya. Jinmu pun ketar-ketir mendengarnya. Dia bingung karena dia tidak tahu mengapa cacing darah itu ada di tubuh Soyul. Terlebih dia juga tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan cacing tersebut. Jinmu lalu mengadakan pertemuan umum. Dia berharap para penyihir senior dapat melindunginya saat ini. Tanpa disangka semua penyihir di situ tidak ingin membantunya. Mereka takut dengan kekuatan pertahanan Seo dan tentunya kekuatan Janguk. Terlebih sekarang Songrim mendukung penuh keputusan Janguk. Mereka menyarankan Jinmu untuk memohon ampun kepada Janguk dan pergi ke Jinyowon menghadap Puan Jin. Karena cacing itu berasal dari Jinyowon, maka Puan Jin pasti mengetahui cara untuk mengeluarkannya. Tanpa berlama-lama mereka pun pergi ke Jinyowon. Jinmu bersujud memohon ampun kepada Puan Jin, berharap dia bisa membantunya. Mereka pun menghadap raja. Raja memberitakan Jinmu dan Puan Jin untuk menyelesaikan masalah ini bagaimanapun caranya. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa mereka. Ternyata raja juga sangat takut dengan Janguk. Apakah Janguk semenakutkan itu? Akhirnya Jinmu dan Puan Jin menemui Janguk.
Jinmu langsung meminta maaf kepada Jang Uk, tapi Jang Uk mengatakan bahwa seharusnya kau meminta maaf kepada Soyul. Jang Uk lalu berkata kepada Puan Jin, jika sebelumnya dia memberitahu saat memintanya baik-baik, maka hal ini tidak akan terjadi. Rupanya Jang Uk sudah meminta bantuan kepada Puan Jin sebelumnya, tapi dia enggan membantu Soyul. Dia tidak peduli sama sekali dengan hidupnya. Di sini Jinmu sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh Jang Uk untuk menyeret Puan Jin. Dia merasa lega karena sebenarnya Jang Uk tidak mengincarnya, tapi dia juga kesal karena sudah dipermalukan olehnya. Akhirnya Puan Jin bersedia membantunya dan meminta Jang Uk untuk mendatangi Jinyowon. Di sisi lain, Buyon sedang bersama dengan Soyul. Dia menyesal telah menyembunyikan penyakit yang telah dideritanya. Buyon lalu menyentuh perut Soyul dan lagi-lagi ingatannya muncul. 세습만 허락한다. 단양국에서의 기억들이 다 좋았다. Yun Ok pun datang. Dia mengusir Buyon begitu saja. Tak mau ada pertengkaran, Buyon lalu pergi meninggalkan mereka. Buyon lalu membantu pelayan Yun Ok yang sedang mencari obat yang selalu dikonsumsi oleh Soyul. Di situ Buyon melihat surat yang disegel oleh energi Soyul, tapi lagi-lagi Yun Ok datang dan mengusir Buyon. Scene berpindah ke Jinyowon. Puan Jin mengatakan akan membantu Jang Uk jika dia bersedia mengembalikan Buyon. Ini pilihan yang sulit bagi Jang Uk. Di saat cintanya mulai bersemi, dia harus rela melepas Buyon demi Soyul. Tapi Jang Uk tidak egois. Soyul harus diselamatkan, maka dia juga harus siap kehilangan Buyon. Puan Jin lalu mengatakan cacing darah dapat disingkirkan dengan Hwajo, burung terkuat milik Jinyowon. Karena bagaimanapun cacing adalah serangga dan burung adalah predator yang tepat untuk serangga. Tapi masalahnya Hwajo tidak dapat dikeluarkan begitu saja. Dan kondisi Soyul pun tidak memungkinkan untuk dibawa ke Jinyowon. Tuan Heo lalu menggunakan bola energi Soyul pada lentera kehidupannya untuk menyerap energi Soyul yang tersisa yang berisikan cacing darah. Bola itu lalu dimasukkan ke mulut Buyon karena Buyon mempunyai esensi darah keluarga Jin. Dengan begitu cacing darah tidak akan berdampak kepadanya. Pak Danggu dan Chuyon membawa emas yang telah dikumpulkan oleh Jang Uk ke Jinyowon dengan tujuan untuk memperlebar tabir penghalang Hwajo, karena jika tabir itu rusak maka dunia akan dilanda kekeringan. Mereka pun tiba di Jinyowon. Jang Uk lalu mengeluarkan energi emas tersebut agar tabir penghalang Hwajo melebar. Dengan begitu bola energi Soyul yang terkontaminasi cacing darah dapat menerima energi dari Hwajo, dengan harapan cacing itu akan musnah karena energi Hwajo. Benar saja, cacing darah langsung bereaksi ketika tabir dilebarkan. Cacing itu lalu memasuki tubuh Buyon dan meninggalkan bola energi Soyul. Pangeran lalu menyayat tangan Buyon untuk mengeluarkan cacing itu dan langsung memusnahkannya. Waktu tidak banyak. Jam pasir menunjukkan waktu Soyul untuk bertahan tinggal sedikit lagi. Beruntung Buyon datang tepat waktu dan dia mengembalikan bola energi Soyul secara langsung tanpa perantara. Dan Soyul pun berhasil diselamatkan. Jang Uk lalu menceritakan semuanya kepada Buyon. Dia berjanji akan mengembalikannya jika Puan Jin membantu menyelamatkan Soyul. Dan sekarang saatnya Buyon kembali ke Jinyowon. Tapi Buyon menolak. Dia ingin selalu ada di sampingnya, menghangatkan kehidupannya yang dingin. Jang Uk lalu mengatakan bahwa kehadirannya sudah tidak dibutuhkan lagi.
Mendengar itu Buyon merasa kesal dan dia pergi dengan kecewa. Shin berpindah kepada Jinmu. Dia berterima kasih kepada pangeran karena sudah menyelamatkannya. Jinmu lalu memperlihatkan dokumen Jang-uk yang lahir dengan bintang kerajaan. Dia mengatakan bahwa Jang-uk adalah putra raja sebelumnya yang bertukar jiwa dengan ayahnya. Dan raja sebelumnya memberikan plakat emas beserta surat yang dapat menggeser posisi raja kapanpun. Mendengar itu pangeran pun gelisah. Dia takut tahtanya direbut Jang-uk dan Jinmu meminta pangeran untuk mendukungnya, menjadikan Jang-uk sebagai jenderal yang ditugaskan di kota pertahanan bagian utara. Shin berpindah kepada Soyul. Dia siuman setelah 3 hari dalam kondisi koma. Guru Li lalu datang menemuinya dan selama Soyul sekarat dialah yang merawatnya. Buyon lalu memperkenalkan Guru Li dan mengatakan bahwa dia yang merawatnya selama 3 tahun dahulu. Mendengar itu Soyul berniat menyelidiki Buyon melalui Guru Li. Mereka pun berbincang. Soyul dengan terang-terangan bertanya tentang Buyon kepada Guru Li. Mendengar itu Guru Li tidak terkejut. Wajar saja jika Soyul curiga karena dia mengenali wajah Naksu dahulu. Guru Li lalu berpesan kepada Soyul untuk merahasiakannya karena nanti jiwa Naksu pun akan lenyap. Guru Li menjelaskan bahwa di tubuh itu memiliki 2 jiwa dan jika pemilik tubuh itu bangun, jiwa Naksu saat ini akan lenyap dan Buyon akan kembali seutuhnya. Rupanya sejak dahulu Buyonlah yang menjebak jiwa Naksu di tubuhnya dan perlahan Naksu pun akan menghilang. Di sisi lain terlihat Yun-ok sedang membaca surat yang disegel oleh Soyul. Ternyata isi surat itu adalah informasi mengenai Naksu dan sekarang Yun-ok sudah mengetahui bahwa Buyon adalah Naksu. Shin berpindah kepada Jang-uk yang sendiri ditemani sepi. Teringat sosok pelipur hati, berharap dia akan kembali. Lentera Jinyowon pun gelisah, menggambarkan hatinya yang resah. 2 insan yang tak dapat dipisah, mendobrak jiwa untuk melangkah. Mereka akhirnya bertemu di Jojingjak. Buyo teringat bahwa rencananya tertinggal di sana dan Jang-uk seperti mengetahui jika Buyon akan ke Jojingjak. Akhirnya Jang-uk menjelaskan semuanya. Dia sadar Buyon sakit hati karena merasa sudah tidak berguna. Dia lalu mengatakan bahwa sebenarnya Jang-uk ingin menggunakan Buyon untuk mengeluarkan batu es pada tubuhnya. Dan jika itu terjadi, maka dia akan mati. Dahulu Jang-uk berpikir lebih baik mati dengan damai daripada harus hidup dengan luka yang terus menggores hati. Tapi kini Buyon perlahan menghiasi hidupnya yang sepi. Dia juga menjelaskan alasan menemuinya karena lentera Jinyowon. Lentera itu menyala dan mati dengan sendirinya. Ketika lentera itu menyala, dia berpikir harus mengembalikan Buyon. Tapi ketika lentera itu padam, dia mulai menggila dan merindukannya. Mendengar itu Buyon langsung meniup Jang-uk, bermaksud untuk memadamkan lenteranya, dan mereka pun menyalakan lentera bersama. Tamat. Sampai di sini dulu alur ceritanya ya lur. Nantikan kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.